Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat ketemu kembali di hari Sabtu jam 11.45 ya. Ya, di live Facebook. Apa kira-kira tema hari ini? Saya cuma pengen sebentar doang kok ngebahas ini. Dari berhubung tema webinar selanjutnya adalah tentang masalah psikologi seksual dan kesehatan reproduksi, di mana saya akan duet dengan Ibu Dr. Dewi Inong. Idola saya tuh. Saya baca majalah Umi dan Anida dan beliaulah yang selalu saya baca kolom tanya jawabnya. Ini karena berangkat dari keresahan kami ya, karena kami banyak sekali menangani masalah pasutri itu karena masalah itu. Jadi mungkin karena nggak ada yang tempat kursus jelasnya ya, sehingga orang jadi trial dan error tentang masalah ini. Dan banyak juga yang akhirnya cari ilmu tentang masalah seksual ini justru dilihatnya dari pornografi, dari film-film gitu. Pokoknya yang menyesatkan justru. Sebagaimana kita tahu dunia sinetron, perfilman itu kan jauh banget dari kehidupan nyata kita gitu. Semuanya serba didramatisir gitu. Nah, begitu juga dengan pornografi gitu, dan itu yang akhirnya membuat keharmonisan di dalam rumah tangga itu jadi terguncang gitu. Memang masalah seksual ini bukanlah yang paling utama di dalam rumah tangga ya, bukan masalah yang paling penting, tapi dia jadi sangat penting sekali. Karena apa? Karena ternyata fitrah manusia itu justru adalah kebutuhan biologisnya yang harus terpenuhi, dan masalah seksual ini adalah salah satu kebutuhan biologis. Jadi selain kita makan, minum, tidur, istirahat, seksual juga menjadi bagian penting. Dan kalau itu kita nafikan, kalau kita abaikan, jelas akan terguncang nih kestabilan dalam kita berperan sebagai manusia yang normal gitu. Makanya kami banyak banget menangani kasus rumah tangga yang ternyata didasari dari masalah seksual ini. Masalah seksual yang seperti apa sih? Ya entah itu penyimpangan seksual, misalnya pasangannya ternyata menyukai sesama jenis, atau ternyata dia mencari kepuasan dengan cara yang menyimpang, misalnya dia onani, masturbasi gitu, atau dia misalnya berselingkuh gitu, atau dia misalnya hanya bisa melepaskan hajatnya melalui menonton pornografi gitu, atau cara-cara yang tidak wajar, misalnya harus pakai diikat-ikat lah, atau misalnya pakai harus kostum tertentu lah gitu. Ini adalah hal-hal yang menyimpang. Kalau hal ini dikonsultasikan ke psikolog atau konselor yang barat, menurut mereka selagi itu nyaman bagi kalian berdua, lakukanlah gitu. Nggak ada yang normal maupun abnormal di dalam kacamata psikologi barat gitu. Selagi itu nyaman, lakukan. Selagi kalian berdua senang melakukannya, nggak ada yang merasa keberatan gitu, teruskan aja gitu. Tapi lain halnya dengan kita yang punya dasar psikologi yang Islami. Psikologi Islami bukan berarti kita nyomotnya semua dari hadis dan Quran, bukan. Tapi tuntunan dalam kehidupan syariat kita apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Nah, begitu juga di dalam kehidupan berumah tangga. Seks itu betul sesuatu kebutuhan, sesuatu yang harusnya fun dilakukan antara suami istri. Tapi jangan sampai fun itu melanggar syariat gitu. Makanya seninya, tekniknya itu juga jangan sampai menyalahi syariat gitu. Pengen tahu kayak gimana tekniknya? Nanti dibahas ya. Nanti dibahas pas lagi webinar, makanya segera daftar. Nah, masalah seksual yang banyak kami tangani saat ini adalah ketika ini memang banyak dikeluhkan adalah ketika para suami merasa bahwa kayaknya libidonya kok nggak sama dengan pasangannya. Dia menggebu-gebu, istri kok enggak gitu. Bahkan seringkali istri menolak gitu. Jadi ternyata adanya hadis, adanya larangan istri menolak suami itu nggak cukup menyeramkan bagi para istri untuk tidak menolak suaminya gitu. Dengan dalih misalnya kecapean lah, pusing lah, nggak enak badan lah gitu. Padahal para suami protes, Bu Zizi kan perempuan tinggal ini aja, tinggal di atas tempat tidur aja, dia diem aja itu udah tuntas gitu. Tapi kenapa sih dia nggak mau gitu? Nah, sebenarnya ada berbagai macam hal. Ini para suami bilang, saya udah nyediain
ART loh, saya udah bantu nyuci loh, saya udah bantu ngomong anak loh, tetap aja saya ditolak gitu. Itu akhirnya para istri tetap aja memakai dalih capek dan lelah gitu. Ini kenapa? Nah, banyak hal sih faktor. Kalau saya melihatnya mungkin faktor psikologis. Bisa jadi si istri merasa bahwa kurang terkonek dengan suaminya, kurang ada nyambung di situ. Dia memandang bahwa kok kayaknya saya cuma jadi objek seksual aja gitu. Jadi bagaimana tekniknya supaya para suami bisa nih mencari tahu hal ini dan kemudian menyamakan ritmenya dengan istrinya, ini banyak banget tekniknya. Jadi teman-teman, kalau misalnya banyak memandang bahwasanya ini adalah topik yang tabu, well ternyata ini sangat penting sekali untuk dibahas di dalam rumah tangga kita gitu. Kebanyakannya orang ngerasa ya udahlah, toh kita juga bisa sendiri gitu. Kalau memang kayak begitu, kenapa begitu banyak studi dan penelitian yang harus mengupas detail tentang masalah ini gitu. Jadi itulah kenapa kami penting banget untuk mengangkat tema ini di webinar yang akan datang ini di tanggal 14 Juni bersama Dr. Dewi Inong. Jadi kontroversial nggak ini tema ini? Saya rasa kontroversial karena nggak banyak orang siap dengan tema-tema seperti ini. Tapi karena kami begitu banyak dan seringnya menangani masalah rumah tangga yang didasari oleh ini, kami rasa sangat penting sekali untuk mengedukasi masyarakat tentang masalah ini gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Mohon maaf saya harus pamit. Pembahasan lebih mendalamnya insya Allah akan di webinar, karena saya udah habis kuliah online tadi tentang memilih pasangan, jadi udah capek berbusa. Jadi kayaknya saya cukupkan dulu ya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa daftar ya. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.